mata pelajaran tentang IPAS, yaitu tema tumbuhan sumber kehidupan di bumi dengan topik bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak hebat, tentunya anak-anak sudah tahu kan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Maka sekarang Ibu Yesi akan mengajak kalian untuk mendengarkan penjelasan Ibu Yesi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Simak baik-baik ya, agar menjadi anak yang pintar. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran menyimak, diskusi, dan presentasi, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak, diskusi, dan presentasi, siswa mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Itulah tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Yuk, semangat yuk. Agar lebih semangat, mari kita bertepuk tangan. Semangat! Nah, anak-anak, Ibu Guru mau bertanya nih. Pernahkah kalian melihat tumbuhan di sekitar sekolah? Apa pernah? Pernahkah kalian melihat tumbuhan? Bagian mana yang paling menarik menurut kalian? Yuk, hari ini kita menjadi detektif tumbuhan. Yuk. Tapi sebelum mulai kita menjadi detektif tumbuhan, mari kita dengarkan dulu penjelasan dari Bu Guru ini ya. Dengarkan agar anak lebih mengerti. Oke? Bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Simaklah penjelasan berikut ini. Anak-anak, bagian-bagian tumbuhan terdiri dari 5 jenis. Ada dari akar, daun, batang, bunga, dan buah. Masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing. Anak-anakku yang hebat, pembahasan kita yang pertama dari bagian-bagian tumbuhan adalah mengenai akar. Ya, akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tanaman. Akar juga menahan berdirinya tumbuhan agar tetap berdiri kokoh. Terdapat beberapa jenis akar. Ada akar tunggang dan ada juga akar serabut. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian-bagian tumbuhan lainnya. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jadi, batang juga sangat penting ya. Terdapat beberapa juga jenis batang. Ada batang berkayu dan ada batang basah. Bagian tumbuhan berikutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang pohon atau ranting. Daun berfungsi sebagai terjadinya fotosintesis. Ya, daun itu berarti tempatnya buat makanan, karena disitulah tempat terjadinya fotosintesis. Terdapat juga macam-macam bentuk susunan tulang daun. Ada tulang daun menyirip, ada tulang daun menjari. Ada juga tulang daun melengkung dan tulang daun sejajar. Bagian berikutnya dari bagian tubuh tumbuhan adalah bunga. Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Bunga juga berfungsi sebagai hiasan tanaman agar menarik. Bagian-bagian bunga terdiri dari putik, benang sari, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Juga ada tangkai bunga. Bagian berikutnya adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji.
buah merupakan bentuk perkembangbiakan lanjutan dari bunga. Bagian-bagian buah terdiri dari biji, daging buah, dan kulit buah. Dalam perkembangbiakan, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, udara, dan juga air. Beberapa manfaat tumbuhan bagi kehidupan yaitu sebagai penghasil oksigen, sumber makanan, mengendalikan suhu, mengurangi polusi udara, mencegah perubahan iklim, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, sudah dengarkan tadi penjelasan dari Ibu Guru? Nah, untuk merefreshkan pikiran kita, mari kita bernyanyi. Ayo bernyanyi bersama Bu Guru, ikuti ya. Mari kita belajar bagian tumbuh-tumbuhan. Ada akar dan batang, buah, bunga, dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air, mineral dalam tanah, batang yang menghantarkan ke seluruh bagian, bunga perkembangbiakan, buah menyimpan makanan, daun tempat membuat makanan. Oke. Nah, anak-anak sudah paham kan tadi apa penjelasan dari Bu Guru? Apakah anak-anak sudah mengerti semuanya? Sudah paham? Alhamdulillah, semoga semuanya anak-anak paham ya penjelasan dari Bu Guru tadi. Nah, sekarang Ibu Guru mau memberikan pertanyaan yang lebih menarik lagi untuk anak-anak jawab sebagai detektif tumbuhan. Ayo anak-anak pecahkan bersama. Pertanyaan yang pertama, mengapa wortel bisa dimakan padahal dia adalah akar? Sedangkan akar mangga tidak bisa dimakan. Itu kenapa ya adik-adik? Pertanyaan yang kedua, kenapa ya batang tebu bisa manis sekali, tapi batang pepaya kok rasanya pahit? Pertanyaan yang ketiga, mengapa daun sangat penting? Bagaimana ya jika tumbuhan tidak memiliki daun? Apa yang akan terjadi adik-adik? Yang keempat, mengapa bunga sepatu hanya untuk hiasan, tapi bunga brokoli itu bisa dimakan? Menarik bukan? Nah, silakan berdiskusi dengan teman sebangkumu atau kelompokmu masing-masing. Setelah itu, ayo kita coba presentasikan di depan kelas. Ayo, semangat! Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, Ibu Guru mau memberikan aplaus dulu kepada murid-murid yang telah berani maju ke depan untuk presentasi. Semoga kepercayaan dirinya makin meningkat ya.
kuis bersama-sama. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap tanaman dalam tanah adalah A. akar, B. batang, C. daun, D. bunga. Jawabannya adalah A. akar. Apakah jawabanmu sudah benar adik-adik? Pertanyaan selanjutnya. Bagian tumbuhan yang berwarna hijau dan melakukan proses fotosintesis adalah jawabannya adalah A. daun. Kita ke soal yang terakhir. Mana yang termasuk bagian-bagian tumbuhan kecuali? Jawabannya adalah A. tanah. Terima kasih sudah menjawab anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.